Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya pagi hari ini? Pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih memelihara kita sehingga kita semua masih boleh kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Walaupun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah, tetapi itu semua tidak mempengaruhi cinta kita kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita dengan penuh semangat untuk memuji Dia dan meninggikan nama dengan pujian. Pungtos nomor 116, kenalkah kau cinta Allah. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus. Pada pagi hari yang ini Tuhan, kami semua anak-anakmu datang di hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Yang mana sampai saat ini Tuhan Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami masih boleh berkumpul untuk bersekutu dengan Engkau. Walaupun sampai saat ini Tuhan, kami anak-anakmu masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kami. Tuhan saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih dan pengetahuan Tuhan yang Engkau masih berikan kepada kami sampai saat ini ya Bapa. Tuhan, kami juga sadar Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami yang kami sudah lalui Tuhan, kami selalu menyakiti hati-Mu, kami selalu mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon atas pengampun daripada Engkau ya Tuhan. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak bersama-sama dengan Engkau
pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, situasi saat ini tidak mudah untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi melalui Roh Kudus dan Roh Suci yang dicurahkan oleh Tuhan kepada saudara dan saya yang percaya kepada Kristus, itulah yang mampu membuat kita sehingga kita tetap lebih semangat dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita kembali memuji Dia dan menyembah Dia dengan pujian api Roh Suci. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh sekali lagi diperkenan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan sabda kebenaran. Teristimewa saat ini kami juga memperingati akan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus yang Engkau telah curahkan bagi setiap kami yang percaya. Maka berkatilah firman-Mu yang sebentar kami dengar. Bila firman-Mu boleh meneguhkan hati kami, dan firman-Mu boleh memberikan kami kepastian dan membimbing kami terus sehingga kami boleh berbuah-buah di dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bukalah mata hati kami, tolong kami supaya kami boleh dimengertikan oleh Roh Kudus akan apa yang kami boleh dengar bersama melalui kebenaran-Mu yang sebentar kami akan dengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka sabda Tuhan kita di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16, dan kemudian bagian nanti yang kedua adalah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Bagian yang pertama Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Lalu kemudian kita akan baca bagian kedua yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Saya bacakan kepada kita demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Kemudian Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang telah membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, pada saat Yesus dengan para murid ada di sebuah rumah, tepatnya di ruangan atas, pada malam sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, lalu kemudian di sana Yesus berkumpul dengan para murid, dan kemudian dia menjanjikan kepada mereka yaitu seorang penolong yang lain. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 tadi, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi pada saat itu Yesus menjanjikan kepada mereka seorang penolong yang lain. Penolong yang lain yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah Roh Kudus. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka ia berpesan kepada para murid supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi mereka harus menanti akan turunnya Roh Kudus. Dengan mereka tinggal di dalam rumah, dan mereka harus berdoa sampai nanti Roh Kudus itu diturunkan. Maka saudara-saudara, genaplah pada hari yang ke-50 atau 10 hari setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan kepada para murid pada saat itu. Dan Alkitab mengatakan tadi bahwa para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah sendiri, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus memiliki zat dan hakikat yang sama dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus adalah pribadi yang berdaulat, memiliki kuasa, kehendak yang sama dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus bukan sebuah cairan atau sebuah kuasa yang mengalir, melainkan ia adalah pemberi hidup, sumber hidup. Kalau Allah Bapa mempersiapkan hidup kekal bagi kita, Allah Anak memberikan hidup kekal melalui kematian dan kebangkitannya, Allah Roh Kudus meyakinkan kita dan memenuhi kita dengan hidup kekal. Lalu apakah arti dipenuhi oleh Roh Kudus? Manusia itu, saudara-saudara, diibaratkan seperti kuda liar yang berlari kian kemari tanpa tahu arah dan tujuan. Kuda liar adalah kuda yang tidak bisa diajak kerjasama. Kuda yang juga tidak bisa memberikan keuntungan bagi tuannya atau pada manusia. Tetapi sampai pada akhirnya kuda liar itu mau menyerahkan dirinya kepada tuannya untuk diajarkan, dibentuk, dibimbing, sehingga kuda liar ini berubah menjadi kuda yang berguna. Entah itu menjadi kuda perang, entah itu menjadi kuda pacu di lapangan, atau yang lainnya. Inilah gambaran dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus jangan dipahami seperti kita mengisi air ke dalam gelas yang kosong, yang lama-lama penuh, ya, dan tumpah ruah. Dipenuhi oleh Roh Kudus
adalah sebuah kondisi di mana sang pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus itu kemudian mengambil peranan yang berdaulat untuk menguasai hidup kita. Artinya saudara-saudara bahwa Roh Kudus menguasai, menempati, serta memimpin, menuntun kita kepada kebenaran Kristus. Dan Roh Kudus yang menguasai dan menempati hidup kita, Dia akan terus menuntun bagaimana kita hidup menjadi orang yang boleh mempermuliakan Kristus. Itulah arti dipenuhi oleh Roh. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Paling tidak ada 4. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seseorang yang hidup dalam keberanian, bukan ketakutan. Keberanian di sini bukan keberanian seperti seorang bonek. Keberanian di sini bukan keberanian untuk bertindak terhadap hal-hal yang tidak benar, tetapi keberanian untuk menyatakan kebenaran Kristus. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara perhatikan di sini, mereka semua, siapa di sini? Yaitu para murid. Mereka penuh dengan Roh Kudus, sehingga mengakibatkan mereka memberitakan firman Allah, memberitakan Injil dengan berani. Sebelum mereka menerima Roh Kudus, murid-murid begitu takut, ragu, gelisah, bahkan tidak berani, saudara-saudara, menceritakan kepada orang lain tentang apa yang terjadi dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Mereka saat itu menutup diri, mereka menutup mulut mereka, karena mereka takut dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Tetapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid mengalami perubahan yang sangat radikal sekali. Mereka dengan lantang dan berani memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Mereka dengan berani memberitakan firman Allah kepada semua orang tanpa kecuali. Kehadiran Roh Kudus benar-benar menjadi api pembakar semangat mereka, sehingga roh mereka berkobar-kobar bagi Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menghiraukan diri mereka sendiri. Mereka sudah tidak takut dengan ancaman bahaya, bahkan aniaya yang menimpa mereka sekalipun. Dan hal ini saudara-saudara disaksikan sampai pada akhir hidup mereka. Kita tahu hampir seluruh murid-murid Yesus, mereka mati dengan mengenaskan. Mereka mati bukan karena ketakutan, tetapi mereka mati dengan berani, saudara-saudara. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bukankah sebelumnya para murid itu adalah seorang penakut, seorang pengecut, bahkan mereka adalah seorang pengkhianat? Itu terjadi karena mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seseorang yang sangat senang dan yang memiliki kerinduan akan firman Allah. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki gairah dan antusias akan firman Allah, dan orang yang selalu rindu untuk memberitakannya kepada orang lain. Maka kalau ada orang Kristen tidak memiliki kerinduan akan firman Allah, tidak ada gairah untuk mendengar dan memberitakan firman Allah atau Injil Kristus kepada orang lain, maka ini perlu dipertanyakan. Sudahkah engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, atau mungkin dipenuhi oleh roh-roh yang lain? Yang kedua, saudara-saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada Kristus dan kepada firman Allah. Ketaatan kepada Kristus dan firman-Nya adalah wujud
dari pengenalan seseorang kepada Kristus. Ketaatan kepada Tuhan adalah membuktikan bahwa kasih kita kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita mencintai Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, General Mike Dermott mengatakan bahwa ketaatan orang percaya memiliki 3 implikasi penting. Yang pertama, orang percaya berkomitmen pada ketuhanan Kristus di atas setiap bagian kehidupan. Artinya, saudara-saudara, bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan menjadi orang yang menempatkan Kristus sebagai pusat di dalam hidupnya, menempatkan Kristus di atas segala-galanya di dalam seluruh hidupnya. Kemudian yang kedua, yang mengatakan mereka akan menjadikan pelayanan kepada Allah sebagai prioritas nomor 1. Kenal mengatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dalam ketaatannya akan berimplikasi bahwa dia akan menjadi seorang yang menjadikan pelayanan itu sebagai prioritas utama, sebagai prioritas nomor 1 di dalam hidupnya. Nah, ini penting sekali, saudara-saudara. Acap kali orang Kristen melihat bahwa pelayanan, pekerjaan pada Tuhan adalah urusan yang nomor sekian. Ketika ada panggilan untuk kita melayani Tuhan, ketika ada panggilan untuk kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, sering kita berdalih dan berkata, urusanku belum selesai. Nanti kalau semua urusan yang lain sudah selesai, aku akan giat melayani Tuhan. Itu artinya, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kita tidak menjadikan bahwa pelayanan itu adalah prioritas utama atau yang nomor 1. Tetapi Genal mengatakan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang menjadikan pelayanan atau pekerjaan Tuhan adalah sebagai prioritas yang paling utama, yang paling nomor 1. Kemudian yang ketiga, saudara-saudari mengatakan mereka akan bertekun dalam ketaatan dan kesetiaan sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudara, inilah yang dibuktikan oleh para murid. Ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Alkitab mencatat dan menceritakan kepada kita bahwa hampir seluruh murid-murid Kristus, mereka mengakhiri imannya sampai garis akhir. Mereka setia sampai garis akhir. Mereka berjuang sampai garis akhir karena mereka taat. Ketaatan mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Kristus dalam hidupnya. Karena mereka tahu bahwa melalui ketaatan di sana nama Tuhan dipermuliakan. Ketaatan seperti Abraham. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham, dan perintah yang disampaikan kepada Abraham bukan perintah yang mudah dan gampang, bukan perintah yang biasa, tetapi perintah untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tetapi Abraham adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dan hal itu dibuktikan melalui ketaatannya untuk mentaati Tuhan yang membawa anaknya yang tunggal dipersembahkan di Bukit Moria. Ketaatan seperti Maria. Tidak mudah bagi Maria, seorang perawan pada saat itu, diperintahkan untuk mengandung. Ini adalah sebuah hal yang penuh dengan risiko. Ini adalah aib. Tapi Maria adalah seorang yang takut akan Tuhan. Maria adalah seorang yang cinta akan Tuhan. Dan hal itu dibuktikan melalui ketaatannya pada kehendak Allah. Sehingga kita lihat Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Demikian juga ketaatan para murid Kristus. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka sudah tidak lagi menutup diri mereka. Mereka
dan mereka hidup di dalam Injil. Mereka memberitakan firman, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktu. Mereka tidak perlu takut dengan apapun. Mereka pergi kemana-mana, ke kota, ke desa, ke gunung, ke lembah, untuk memberitakan firman Kristus. Karena ini bagian dari ketaatan mereka. Ketaatan orang Kristen kepada Tuhan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketaatan kita kepada Kristus menunjukkan bahwa kita memiliki kasih, memiliki iman yang sejati kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang penuh dengan syukur, bukan keluh kesah. Kekuatan besar dalam hidup seorang yang percaya pada Tuhan adalah terletak dari hidup yang penuh syukur. Tidak heran 13 buku yang ditulis oleh Rasul Paulus, dan di dalamnya dia selalu berucap syukur kepada Allah. Dia selalu membicarakan akan syukur, karena Paulus tahu rahasia bagaimana kita bisa menjalani hidup beriman di tengah-tengah dunia yang sulit dan sukar, di tengah-tengah aniaya dan penderitaan, hanya ketika kita memiliki hati yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mampu melihat sisi positif dari seluruh aspek hidup. Orang yang mampu bersyukur adalah orang yang mampu menikmati hidup itu sendiri. Seperti seorang Ayub. Di dalam pergumulan Ayub, di dalam penderitaan Ayub, kita tahu di dalam pasal 1 dikatakan, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesulitan yang berat sekalipun, Ayub tidak mengeluh, tetapi Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di dalam kondisi yang demikian susahnya, dia mampu berkata, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, berbeda dengan orang Israel yang dipanggil keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Orang Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri mukjizat demi mukjizat yang dilakukan Allah kepada mereka. Mulai dari Mesir, mereka melihat lantai berau terbelah. Mereka melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka. Mereka mengalami berkat-berkat Tuhan secara langsung, dan mereka juga menikmati berkat Tuhan itu, yaitu melalui mana dan burung puyuh. Tetapi saudara perhatikan perjalanan orang Israel di padang gurun. Mereka penuh dengan keluh kesah. Mereka mengeluh dan mengeluh. Hidup di dalam dunia yang fana ini, di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran, memang tidak mudah untuk bersyukur Bapak Ibu. Akan coba perhatikan saudara-saudara, pada saat Tuhan memberikan kepada kita hujan, kadang kita juga mengeluh, kenapa ini masih hujan. Pada saat Tuhan memberikan musim kemarau, kita juga mengeluh karena terlalu panas. Kenapa tidak hujan? Pada saat kita panas, kita mengeluh, ini terlalu panas, maunya dingin. Pada saat juga dingin, kita juga mengeluh karena terlalu dingin, maunya panas. Makanya Alkitab mengatakan, selama kita diam di dalam kemah di dunia ini, kita akan mengeluh. Memang tidak mudah bagi kita sebagai orang percaya untuk hidup bersyukur di dalam hidup ini. Karena dunia yang kita jalani teristimewa dengan hari-hari sekarang ini. Tidak mudah bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tetapi suka atau tidak suka, itulah yang kita lakukan. Mengapa? Karena hanya dengan itu kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Orang yang mampu bersyukur dalam hidupnya adalah orang yang mampu menghitung berkat-berkat Tuhan. Kalau kita memperhatikan orang Israel yang tadi saya katakan, begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang ajaib dilakukan, dicurahkan di hadapan mereka. Tapi karena mereka tidak mampu bersyukur,
sehingga mereka tidak mampu melihat berkat-berkat itu. Orang Kristen yang tidak bisa bersyukur adalah orang Kristen yang tidak bisa melihat berkat Tuhan. Orang Kristen yang tidak mampu bersyukur adalah orang Kristen yang tidak bisa menikmati hidup di dalam anugerah daripada Tuhan. Tetapi orang Kristen yang mampu bersyukur dalam hidupnya, dalam situasi dan kondisi apapun, adalah orang Kristen yang dapat menghitung segala berkat-berkat Tuhan. Maka itu adalah satu kekuatan besar. Kenapa Paulus begitu berani melayani Tuhan dengan luar biasa? Bahkan kita lihat setiap hari dia didera, dia dianiaya, dia dipersekusi, dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam kesemuanya itu, Paulus tetap bersyukur kepada Allah. Syukur itulah yang membuat dia mampu melewati tantangan dan kesulitan yang dia hadapi. Seorang penulis buku yang baik sekali namanya Matthew Henry. Pada suatu hari dia di taman saudara-saudara, lalu kemudian dia kecopetan dompetnya. Dompetnya diambil oleh orang. Tetapi saat itu Matthew Henry dia pulang ke rumah. Lalu kemudian dia masuk ke kamar belajarnya dan dia mengambil catatan hariannya dan dia mau menulis. Apa yang ditulis oleh Matthew Henry? Yang pertama, aku bersyukur hari ini karena dompetku yang dirampok bukanlah nyawa. Yang kedua dikatakan, aku bersyukur hari ini karena aku bukan perampok, tetapi akulah yang dirampok. Yang ketiga, aku bersyukur hari ini karena aku bisa berdoa untuk yang merampok dompet. Yang keempat dikatakan, aku bersyukur hari ini karena yang dirampok bukan harta kekalku, tetapi milik yang sementara. Saudara-saudara, Matthew Henry yang kehilangan dompet beserta segala isi, justru melihat hal yang begitu luar biasa di dalamnya. Ketika dia mulai menguraikan hal-hal yang bisa membuat dia bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kesulitan, kalau Tuhan izinkan kesusahan, sebenarnya di dalamnya ada berkat-berkat Tuhan yang kita bisa lihat. Tapi bagaimana kita mampu melihatnya? Hanya dengan bersyukur. Makanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya orang yang bisa berbahasa roh, bukan hanya orang yang bisa berbahasa lidah, bukan hanya orang yang memiliki karunia-karunia roh, tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang dimaksud dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Saudara perhatikan, bahasa roh bisa dipalsukan, tapi buah-buah roh tidak bisa dipalsukan. Bagaimana buah-buah Roh Kudus itu ada bagi seseorang? Karena Roh Kudus telah terlebih dahulu ada di dalam seseorang. Maka tidak mungkin orang yang tidak percaya kepada Yesus akan menghasilkan buah-buah roh. Orang yang menghasilkan buah-buah roh adalah orang yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pada saat seseorang itu percaya dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka saat itu Roh Kudus memenuhi kehidupan. Maka ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, maka kemudian akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang sering berkata begini, dari mana kita tahu pohon itu? Maka kita tahu sebuah pohon dari buahnya. Dari mana orang lain tahu bahwa kita adalah anak Tuhan? Karena ada buah-buah Roh Kudus. Bagaimana dunia mengenal kita? Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang yang memiliki Roh Kudus, sebagai orang yang telah dipenuhi Roh Kudus.
kuncinya, yaitu ketika kita telah menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Maka itulah sebabnya saudara-saudara menjadi satu rahasia penting, bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kenapa dia harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus? Tujuannya dari apa buah-buah Roh Kudus ada? Yaitu supaya dunia mengenal, supaya dunia tahu bahwa saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang memiliki Roh Kudus, sehingga ini menjadi sebuah kesaksian bagi orang lain melalui kasih kita, melalui kemurahan hati kita, melalui kesabaran, melalui kebaikan kita, melalui kesetiaan, melalui penguasaan diri kita. Saudara-saudara, maka dunia akan tahu bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Dunia akan mengenal bahwa kita telah memiliki Roh Kudus yang memimpin kita, menuntun kita kepada kebenaran, sehingga kita boleh memberitakan kebenaran. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah belajar apa arti dipenuhi oleh Roh Kudus dan bagaimana ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama tadi adalah orang yang hidup dalam keberanian untuk memberitakan Injil, untuk memproklamasikan Injil, untuk memberitakan firman Allah. Dan yang kedua adalah orang yang memiliki ketaatan kepada Kristus dan firman, dan orang yang hidupnya penuh dengan syukur. Dan yang terakhir adalah orang yang hidupnya berbuah-buah dengan Roh Kudus. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Amin. Amin. Untuk firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik kita bersyukur karena melalui firman Tuhan ini kita boleh dikuatkan dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, dan kita juga mampu untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan membawa persembahan persekutuan kita kepada Tuhan dengan kita memuji Dia dengan pujian yang berkata, Roh penghibur kami. Amin.
bersyukur karena Roh Kudus telah memenuhi hidup kami, sehingga melaluinya kami boleh memiliki keberanian untuk memberitakan firman Allah, memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang memampukan kami menjadi orang-orang yang taat kepada firman yang kami dengar. Dan kami boleh bersyukur dalam hidup kami senantiasa, meskipun dalam situasi yang sulit. Dan melalui kami boleh menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada pagi ini. Tuhan, Engkau yang tetap memelihara kami, Engkau yang tetap memakai kami melalui kuasa dari Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, sehingga hidup kami boleh dikenal sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapa di surga, berkatilah kami semua anak-anakku yang sedang di dalam pergumulan, yang sedang dalam sakit penyakit, bahkan di dalam segala kesulitan yang ada. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami, karena Roh Kudus Engkau telah curahkan dalam hidup kami, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini. Kami terus berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan, Engkau yang memulihkan keadaan bangsa kami. Bahkan Engkau yang boleh melalukan corona ini dari muka bumi ini, ya Tuhan, sehingga seluruh aktivitas dan kegiatan kami boleh kembali laksanakan ke depan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga belajar di dalam semuanya ini, sehingga ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi setiap kami, bahwa sesungguhnya hidup kami di dalam dunia ini sementara ada. Kami tidak bisa menghadapi tanpa Tuhan beserta dengan kami. Biarlah Tuhan kami belajar bergantung, berserah sepenuhnya kepada pertolongan dan pemeliharaan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka selanjutnya kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan dari Allah Roh Kudus, yang akan terus memimpin, menuntun kami kepada kebenaran, sehingga kami menjadi saksi-saksi kebenaran bagi dunia ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, dan saat ini kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan penyertaan dari Allah Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari pagi hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Amin.